Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sabirin, NPM 2375827, program studi teknologi rekayasa internet. Nah, di video ini kita akan membahas lab konfigurasi atau distribusi bandwidth NGFI dan OSPF ya. Di sini kita dapat masuk dan melihat kita akan menggunakan topologi area 0 dan area 11 dan IGRP S64512 ya di sini. Jadi di sini kita menggunakan komponen device yang pertama dari router 1, router 2 dan router 3 serta switch 1 dan switch 2 ya, D1 dan D2. Nah di router 1 itu kita akan memasukkan area 0, sedangkan di router 2 ini jalur penghubung antara router 1 dan router 3, dan di switch D1 itu area 11 dan D2 IGRP-nya. Nah, di sini untuk setiap jalur koneksi kita bisa menggunakan Ethernet 0/0, terus Ethernet 0/1, IP loopback 0 dan 0 ya. Di sini kita gunakan saja beserta IP, IPF4 dan IPF6 dan IPF6 link lokal. Nah, di sini objektifnya kita akan bagi menjadi 5 langkah. Yang pertama, kita akan melakukan konfigurasi basic and device setting, di mana seperti tadi setiap jalur itu router 1 kita konfigurasi, kita masukkan IP address, terus interface-nya untuk mengarahkan ke router 1 dan ke router 2 seperti itu ya. Lanjut di sini di part 2-nya di verifikasi OSPF, naik board trip dan router i4 IP6 dan i4 IPF4. Selanjutnya kita di part 3 verifikasi IGFI, IP6 IP4 ya, konfigurasi redistribution for OSPF dan IGFI di step 4 dan step 5 juga IGFI dan OSPF. Oke, di sini kita langsung mulai aja ya, kita buka channelnya. Di sini channel masih loading, kita tunggu. Kita tunggu ya di sini. Dia lama karena mungkin jaringannya kurang stabil ya. Jadi dia agak lama, kita tunggu aja. Kita cek di sini di bagian soal ya. Ada di bagian router 1, router 2, router 3, oke, D1 ya, D2. Lanjut di sini kita show SPF, show IP router. Di sini pengecekan ya, apakah ketika kita mengkonfigurasi di part 1 itu dan di step 3 verifikasi itu apakah IP ini berhasil atau tidak ya. Di sini kita bisa mengkonsol IP router IGRP, di sini cek. Oke, soal IGRP di sebelah sini. Lanjut router IGRP, kita melakukan konfigurasi ya. Oke, soal IP, jadi kita harus benar-benar konfigurasinya ya di setiap step agar tidak error. Kita tunggu CML yang belum aktif sebentar. Oke, kita masukkan ya.
Oke, di sini kita baca login, di sini tampilan dashboard. Nah, di pojok kanan kita bisa add untuk buat baru gitu ya. Kita lihat lagi topologinya, kita akan buat ya router 1, router 2, router 3. Oke, kita tambah router 1, router 2, router 3, router 3. Oke, terbesar dikit. Kita kasih name ya router 1 agar dia tidak keliru. Kedua, ketiga. Oke, di sini berhasil ditambahkan. Oke, lanjut di bawahnya kita tambahkan switch. Ini ya. Oke. Satu. Oke, lanjut di sini kita koneksikan antar kabel. Di sini kita dari, nah di sini internasional 0. Oke, kita tambahkan 0. Lanjut di sini kita bisa menambahkan ke area 11 dan IGRC-nya. Dari router ini ya, 1 ke switch D1. Oke. Begitupun dari router 3 ke D2 switch. Oke, seperti ini tampilannya. Kita buka aja ya, biar rapi dikit. Oke. Oke, di sini kita lanjut masuk ke bagian konfigurasi. Tapi sebelum kita konfigurasi di sini setiap router dan switch kita start terlebih dahulu. Oke, lanjut di sini kita konfigurasi pada bagian router 1, di mana kita konfigurasi mengenai sorry ya, di sini kita klik kanan bukan klik double klik. Oke, kita udah masuk konsolnya. Di sini kita bisa lakukan enable. Oke, kita gitu ya. Oke, kita host name ya, kita kasih router ini setiap di konsol itu kita harus beri nama per hostnya. Karena apa? Karena biar tidak keliru ya. Lanjut di sini kita bisa bagi layer 2 agar bisa melihat untuk yang dikonfig. Lanjut di sini kita masuk ke hostname sudah. Selanjutnya no IP domain, kita tambahkan IP domain
Oke, lanjut. Kita masuk ke line konsol now. Lanjut. Oke, berhasil. Oke, kita exit ya keluar. Nah, setelah kita masuk ke line konsol, telah dimasukkan beberapa config seperti exit, login, dan time ya. Setelah itu kita di sini langsung bisa ke router OSPF ya. Kita bisa tambahkan router OSPF ya. Router OSPF 31 V 3 OSPF ya, V31. Oke. Oke, lanjut kita tambahkan router ID. Dia tidak mau ya. Coba kita kasih tiket. Setelah itu di sini kita masukkan router OSPF. Oke. Apa ada yang salah lewat ya? Coba kita di sini. Kita ada yang kelewat ya. Oke, F6 unicast kita belum masukkan, coba kita masukkan dulu. Oke, kita sudah masukkan. Setelah itu coba kita masuk ke router OSPF. Oke, berarti dia kenapa tadi tidak mau, karena IP6 unicast routing kita belum masuk. Setelah masuk, kita bisa masuk ke router OSPF. Setelah itu kita masuk ke router ID. Setelah itu kita keluar. Oke, berhasil. Selanjutnya di sini kita bisa penambahan untuk jalur interface yang mengarah ke router 2. Oke, kita di sini lanjut ya. Setelah itu selanjutnya di sini kita masukkan IP address 10.22.1.255.3. Oke, kita tambahkan IPF6. Oke, lanjut. Setelah itu kita masukkan OSPF nya. OSPF itu kita masukkan ya. Area 0. Oke, lanjut. Berhasil ya. Lanjut.
tambahkan lagi di sini IP 4-nya. Oke, berhasil ya. Lanjut setelah itu kita bisa tambahkan bagian interface jalur 0 itu jalur ke arah switch ya. Interface kita tambahkan IP sama ini ya. Nah, oke. Selanjutnya di sini setelah kita memasukkan IP interface Ether 0 dan Ether 1, Ether 00 itu untuk mengarahkan ke arah router 2, dan sedangkan Ethernet 0/2 itu untuk mengarahkan ke switch D1 ya. Nah, selanjutnya di sini kita konfigurasi interface loopback 0-nya. Di sini kita masuk ke interface. Oke, kita masukkan IP address-nya. Boleh titik satu ya, 255 Oke, lanjut kita masukkan IPF6 dan yang I3 enter point kita SPF ya. Kita masukkan F6. Oke, berhasil. Lanjut di sini kita masukkan IP address kembali. IP6 ya. Oke, lanjut kita masuk ke Oke, lanjut di sini area tetap tapi NPF6 ya. Kita mau exit. Oke, berhasil ya di sini. Lanjut selanjutnya kita masuk ke router OSPF ya. Dilanjutkan dengan address family unit dan lainnya ya.
Oke, lanjut. Interface. Exit. Lanjut di sini kita lepasin. Nah, lanjut kita exit. Kita end. Oke, penambahan konfigurasi pada router 1 seperti OSPF, IPF6, IPF4, router OSPF V4 dan V6 di sini, dan menggunakan area 0 sudah berhasil ya. Nah, selanjutnya di sini kita bisa ke tahap selanjutnya, di mana kita bisa menambahkan pada bagian router 2. Ini kita klik masuk ke konsol dulu ya. Oke, kita lanjut untuk konfigurasi. Kita enable. Setelah itu kita lanjut di sini. Kita bisa masukkan setelah kita hostnet terlebih dahulu ya. Router 2. Oke, lanjut di sini kita masuk IPF6. Oke ya. Oke, lanjut di sini kita masuk ke LAN 0. Lanjut setelah LAN 0 kita masuk Ethernet. Lanjut dengan SCMC. Nah, setelah itu kita exit. Nah, setelah itu kita lanjut di sini untuk masuk ke router USPF dan kita masukkan juga router ID-nya ya. Untuk router ID-nya di sini kita menggunakan 2.2.2. Untuk di router 1 tadi kita menggunakan router ID 1.1 ya. OSPF. Oke, lanjut di sini router ID. Oke, kita lanjut di sini.
Untuk masuk ke address kita exit. Oke, lanjut ke sini kita masuk untuk IP address yang bagian IPF 6, IP address sambil IPF 6. Oke, ditunjukkan dengan IPF. Oke, setelah itu di sini kita lanjut untuk masuk ke interface Ethernet 0 dari router 2 ke router 1 ya untuk jalurnya. Terus di sini kita bisa tambahkan IP address yaitu 10.1.12.2 dengan seterusnya 255.255.255.0 ya. Oke, lanjut di sini IPF ini address FL80. Terus di situ kita bisa 12.2 IPF ini DD 8 12 di sini 2/4. Oke, kita lanjut. Setelah itu di sini kita bisa masuk ke bagian OSPF nya, kita tambahkan OSPF di 3 ya, atau IP 6 dulu baru 4 area 0. Oke, lanjut di sini kita ganti untuk IPv4 nya ya, untuk area 0. Oke, di sini saat itu kita bisa shutdown, dilanjutkan dengan keluar, kita lanjut ke jalur selanjutnya. Nah, oke, kita bisa lihat di sini ya, untuk jalur Ethernet 1 ke 2 kan 00, 1 ke 2 juga Ethernet 0/0. Sedangkan jalur 2 ke 3 itu Ethernet 0/1 ya. Jadi kita masuk ke situ sekarang. Interface untuk 0/1. Oke. Lanjut di sini kita tambahkan IP address-nya ya. Sepuluh titik 1.23.255.255 ya. Oke, dilanjut
lanjutkan dengan LPV6 F80 Letusan Windows Oke, dilanjutkan. F6 tetap ya, di sini kita lanjut. F4 di sini kita ganti jadi 23. Oke, 23 di sini. Selanjutnya setelah itu kita lanjut kita masuk down untuk exit kita keluar. Nah, selanjutnya di sini kita bisa masuk ke bagian router IGNT system. Router IGNT system ya. Sini Oke, lanjut setelah itu di sini kita bisa masuk bagian ada familinya, terus untuk default shutdown, habis kita shutdown, kita bisa masuk ke interface kembali. Kita di sini berhasil menambahkannya. Selanjutnya di sini kita bisa masuk ke interface. Nah, lanjut di sini kita bisa tambahkan no shutdown dan selanjutnya kita bisa masukkan lagi ke tahap selanjutnya ya. Oke, berhasil. Oke, lanjut masuk ke sini. Interface. Kita masuk kembali di sini. Selanjutnya, setelah itu kita akan membuka no shutdown interface exit topology ya. Oke, sini kita masukkan. Oke, nah di router 2 ini kita konfigurasi sudah selesai ya. Di bagian ini kita bisa ke tahap selanjutnya di mana kita melakukan konfigurasi pada router 3. Kita enable. Setelah itu di router 3 di sini kita bisa pakai hostname ya. Hostname router 3 ya. Oke, lanjut di sini. Setelah itu kita no IP domain
Oke, lanjut. Setelah itu di sini kita bisa masuk ke link konsernya. Kita invest dan setelah itu kita lanjut ke interface dan sini kita belum masuk ya ke interface normal. Sini kita masuk sekarang. Oke, kita tambahkan ya di sini IP addressnya, IP now, dan kita mau ya shutdown dan kita exit keluar dari jalur interface 0/0-nya. Oke, lanjut di sini kita masuk ke interface Ethernet 0/1. Oke, setelah itu kita masukkan oke, di sini kita lanjut ke tahap selanjutnya di mana kita melakukan bagian IP.0-nya. Di sini kita bisa tambahkan. Oke, lanjut di sini kita masuk ke interface lanjut itu no shutdown, lanjut lagi oke. Lanjut di sini kita ke 0/1 ya. Oke, kita no shutdown, habis kita tambahkan di sini ya. Oke, selanjutnya di sini setelah itu kita bisa menambahkan tahap selanjutnya di mana kita masuk ke bagian interface itu 0/0 ya. Sini kita masuk. Oke, masuk. Salah ya. Oke, di sini kita masuk, sudah masuk. Setelah itu kita exit keluar lagi ya. Untuk kita tambahkan di sini. Oke,
di sini kita bagian router 3 telah menambahkan seperti AS interface internet slash 1 dan slash 2, terus itu kita topologi B, terus itu IDSP router ID di router 3, serta IP untuk antar koneksi dan network untuk per IP ya. Oke, lanjut di sini kita ke tahap selanjutnya, di mana kita akan masuk ke D1 di sini ya. Kita buka konsol terlebih dahulu. Kita enter, kita klik oke. Ini kita masukkan ya. Oke, setelah itu sini kita bisa isi, kita masuk ke router SPF. Oke, lanjut di sini kita enter yes, enter 1 plus 0 ya. Min 24. Ini nyambung. Oh bukan ya, salah satu itu plus 0 plus 0 sini kita Join sih di grupnya sekarang. perhatikan dulu perintahnya ya. Oke, di sini kita lanjut ya. Kita masuk ke bagian di sini. Bentar. Oh, ada yang salah, bentar ya. Ikut dulu ya. Oke, di sini kita Oke, kita bisa masuk ke tempat selanjutnya. Nah, di sini kita bisa menambahkan bagian ini ya, untuk personal pack. Habis itu tambahkan. Oke, lanjut kita lanjut saja.
selanjutnya ke tahapan yaitu kita masuk ke D2, kita masukkan solder. Kita ini berhasil, kita lanjut ke tahap selanjutnya, di mana kita di sini ya. Oke, lanjut di sini ke tahap selanjutnya. Ini kita masukkan. Oke, di sini kita lanjut, kita masukkan perintahnya. Setelah itu di sini berhasil ya, kita masuk ke interface. Oke, di sini setelah itu di sini kita bisa ke langkah selanjutnya ya tadi. Oke, lanjut di sini kita masuk ke interface. Sini kita tambahkan ya. Oke, lanjut. Nah, di sini kita untuk konfigurasi dari router 1 dan router 3 sudah selesai ya. Selanjutnya di sini kita ke tahap selanjutnya, di mana kita bisa melakukan SPF Nightfall. Oke, di sini di installnya kita berhasil ya. Di sini ada Nightbot ID 22 sama 11, SPF-nya juga IP4 SP6. Lanjut di kita pada bagian router 2 di sini kita bisa melakukan hal yang sama, yaitu kita solve. Oke, berhasil. Nah, di sini kita juga bisa melakukan testing untuk tes pengujian apakah koneksi antar koneksi ini berhasil atau tidak. Oke, sukses ya. Pasang iPad ini.
masih bisa penting ya. Sukses. Oke, di sini lanjut kita bisa masuk ke bagian router 3 di sini ya. Nah, di sini lagi ke router 2 ya. Lanjut ke router 2 di sini. Oke, di sini di setiap jalur antar koneksi kita lakukan ping pun berhasil dan kita masuk IP address IGP. Di sini dia tertera di setiap jalurnya ya. Ada 3 di sini. Lanjut kita di bagian router 2 ini kita bisa melakukan konfigurasi router. Kembali ke sini kita nah, lanjut di sini kita bisa masukkan konfigurasi RGSP Cisco. Oke, kita ada di sini. Lanjut di sini di bagian D2 kita bisa melakukan pengecekan ya untuk cek IP router IGRP nya. Di sini kita bisa cek di sini langsung kita ke router 2 ya. Oke, kita konfigurasi lagi di sini ya. Dari awal Di sini tetap kita bisa lihat kita masuk konfigurasi terminal ya. Oke, di sini kita lanjut ke D2. Di sini kita konfigurasi dulu untuk ini semuanya ya agar tertera. Oke, lanjut di sini kita tambahkan IP address. Lanjut di sini. Oke, di sini lanjut kita bisa melakukan cekan di D1 ya. Yang berhasil di sini hasil. Dan untuk di D2 kita
Di router 2 di sini kita bisa lagi melihat apakah ada OSPF eksternalnya atau tidak gitu. Oke, di sini berhasil ya. Satu. Oke, kita exit. Oke, berhasil ya. Di sini kita coba lakukan pay. Oke, sukses ya. Selanjutnya di sini kita di router 2 masih ada yang kita tambahkan gitu ya di router map. Save. Masuk di sini kita lakukan. Oke, selanjutnya di sini oke, kita exit di sini. Kita lakukan install SPF di satu D3. Oke, di sini muncul. Nah, tahap terakhir di sini kita akan melakukan ping di sebelah. Oke, sekian yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini